Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Minggu 23 Agustus 2020 kita membahas Yeskiel 19 hingga 23. Temanya keterlaluan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi keterlaluan berarti melanggar batas yang telah ditentukan. Kalau Anda melihat sebuah garis polisi, Anda tahu itu adalah sebuah batas di mana kita tidak boleh melintasinya. Anda bisa mendekat, namun Anda tidak boleh melintasi. Bangsa Israel, baik Israel Utara maupun Israel Selatan, digambarkan telah melanggar batas kesabaran Tuhan. Mereka bukan hanya sudah mempermainkan kesabaran Tuhan, namun juga sudah melanggar batas. Yeskiel 19 menggambarkan bagaimana kerajaan Yehuda dengan raja-rajanya yang congkak. Ibu Israel digambarkan seperti singa betina di antara singa-singa. Lalu seekor anaknya menjadi singa muda yang diajar untuk menerkam, namun dia malah menerkam manusia. Maka singa itu ditangkap lalu dibawa ke Mesir. Ini menceritakan tentang Raja Yoahaz yang kemudian dibuang ke Mesir. Induk singa itu menyadari harapannya hilang, maka ia mengambil anaknya yang lain dan membesarkannya. Anaknya yang kedua ini juga belajar menerkam, tapi juga sama ia menerkam manusia. Maka singa ini ditangkap dan dibawa ke Babel. Ini menggambarkan Raja Yoyakin yang dibuang ke Babel. Ibu Israel juga digambarkan berikutnya sebagai pohon anggur yang baik dan satu cabangnya menjadi tongkat kerajaan. Namun cabang yang congkak itu akhirnya dicabut, layu kering dan dibakar. Ini menggambarkan Raja Zedekia yang dibuang ke Babel. Yeskiel 20 ayat 1-32 kemudian melanjutkan bahwa Tuhan sudah tidak mau lagi dipermainkan. Pada tahun ke-7 bulan ke-5 tanggal 10 para tua-tua Israel datang kepada Nabi Yeskiel untuk meminta petunjuk Tuhan. Dan Tuhan menjawab, "Aku tidak mau memberi petunjuk lagi kepadamu. Bukankah sejak nenek moyangmu kamu selalu minta petunjuk, minta pertolongan Tuhan, tapi berkali-kali sudah mengkhianati akan Tuhan. Pada hari Tuhan memilih Israel, Tuhan sudah bersumpah kepada kaum keturunan Yakub untuk menjadikan mereka sebagai umatnya dan Tuhan sebagai Allah mereka. Namun, mereka tidak pernah mau meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka ketika mereka berjalan di padang gurun, Tuhan sudah ingin membinasakan mereka. Namun demi kekudusan nama Tuhan, Tuhan tetap menepati janjinya dan ingin atau bermaksud untuk membawa bangsa Israel tetap masuk ke tanah Kanaan. Di padang gurun dalam perjalanan Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan kepada mereka. Dan mereka dengan berani telah menolak peraturan yang diberikan Tuhan. Padahal semua peraturan itu dibuat supaya mereka hidup sejahtera. Bukannya mereka menjadi kesulitan. Namun mereka telah menolak ketetapan Tuhan. Tuhan sekali lagi ingin membinasakan mereka. Namun akhirnya Tuhan mengambil tindakan yang lain. Anak-anak mereka dibiarkan masuk ke Kanaan. Sementara generasi sebelumnya mereka lah yang harus mati. Anak-anak yang masuk ke Kanaan ini diberikan sebuah pesan agar mereka jangan hidup memberontak seperti ayah mereka. Namun ternyata mereka memberontak juga. Maka Tuhan ingin melampiaskan murka terhadap mereka. Sekali lagi, Tuhan dalam kesabarannya akhirnya menarik tangan yang sudah hampir terulur untuk membinasakan ini. Dalam hal ini, kata Tuhan, nenek moyangmu, hai Israel, sudah menghujat aku. Mereka berubah setia berkali-kali kepada Tuhan. Mereka sudah membangun mezbah di setiap pohon dan bukit. Berhala-berhala mereka disembah, bahkan anak-anak mereka dikorbankan untuk berhala ini. Jadi Tuhan sekali lagi berkata, sekarang kamu masih mau minta petunjuk kepadaku? Yang benar aja. Yeskiel 20 ayat 33-44 kemudian Tuhan memberikan sebuah gambaran yang lain. Tuhan dikatakan akan mengatur Israel sekarang. Bangsa yang tidak pernah mau diatur ini dengan cara keras. Tuhan akan membiarkan mereka lewat dari bawah tongkat gembalaan Tuhan dan memasukkan mereka ke dalam kandang dengan cara menghitung. Memisahkan orang-orang yang durhaka, membuang mereka ke negeri asing. Sementara orang-orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkannya.
Kita telah membahas hal ini pada beberapa hari yang lalu. Dan untuk mereka yang dibuang ke negeri asing, Tuhan akan menghajar mereka sedemikian rupa sehingga hati mereka akhirnya berubah setia kepada Tuhan. Mereka akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya Tuhan melihat pertobatan yang sungguh-sungguh ini akan berkenan lagi atas segala ibadah dan persembahan mereka. Bahkan Tuhan akan senang hati untuk membawa mereka kembali ke tanah Yerusalem. Di saat itulah kata Tuhan, mereka akan menyadari akan kesalahannya dengan rasa malu, bahkan mual karena jijik dengan perbuatan nenek moyang mereka. Mereka akan mengakui bahwa Tuhan itu demikian baik dan tidak memperlakukan mereka selaras dengan kejahatannya. Dan mereka akan mengenal siapakah Tuhan Allah mereka. Yehezkiel 20 ayat yang ke-45-49 menubuatkan bagaimana kerajaan Yehuda atau tanah selatan akan dibakar habis. Dan ratapan atas kebinasaan Yerusalem terdapat pada Yehezkiel pasal 21. Sebuah ratapan karena Yerusalem dibinasakan oleh pedang musuh. Yehezkiel diminta untuk menggambar jalan dari Babel menuju ke dua jalan, yakni Raba, ibu kota Amon, dan Yerusalem, ibu kota Yehuda. Jadi waktu itu Babel akan datang untuk menghancurkan, dan dia pilih yang menghancurkan Amon atau menghancurkan Yehuda. Ya, di persembahan jalan itu Raja Babel kemudian mencari petunjuk ramalan dan Tuhan akan menunjukkan untuk mereka menyerang Yerusalem. Yehuda kaget karena mereka sudah pernah membuat persepakatan dengan Babel untuk menjadi koalisi. Namun justru Babel menyerang Yerusalem. Itulah yang dibuat oleh Tuhan. Dan setelah Yerusalem jatuh, Babel tetap berangkat ke Amon untuk menghancurkan mereka. Catatan, Raba Amon, ibu kota kerajaan Amon, di masa Romawi disebut sebagai kota Philadelphia, yang kita kenal di dalam kitab Wahyu itu. Sekarang, tempat ini disebut sebagai kota aman. Letaknya di mata air Yabok, 25 mil sebelah timur laut Mati. Yehezkiel 22 menggambarkan sekarang kebejatan Yerusalem. Yerusalem dikatakan telah menjadi kota maksiat. Moral mereka rusak, mereka menghina orang tua, memeras orang asing, menindas anak yatim dan janda, mereka menerima suap untuk menindas sesamanya, memungut riba, melakukan pemerasan. Mereka hidup mesum. Mereka menyingkap aurat ibu tirinya, memperkosa perempuan pada waktu haid, berselingkuh dengan istri sesamanya, menajiskan menantu perempuannya, memperkosa saudara tiri, bahkan saudara kandungnya. Kerohanian mereka rusak, hal-hal kudus dipandang ringan, hari Sabat dinajiskan, pemfitnah berkeliaran, berhala di tiap gunung didirikan, mereka telah melupakan Tuhan. Demikianlah kata firman Tuhan. Israel digambarkan seperti sang perak, dan Tuhan akan menaruh mereka dalam api untuk dilebur saja. Israel telah menjadi tanah terkutuk, para pemimpin mereka seperti singa yang menerkam rakyatnya, merampas harta benda, para imamnya memperkosa hukum Taurat, Tuhan menajiskan hal-hal yang kudus. Mereka tidak mengajarkan tentang yang kudus dan yang tidak kudus. Mereka tidak mengajarkan yang najis dan yang tidak najis. Mereka mengabaikan hari Sabat Tuhan. Maka nama Tuhan telah dinajiskan di tengah-tengah mereka. Para pemukanya seperti serigala yang haus darah menerkam mangsa. Para nabinya mengapur dengan penglihatan-penglihatan palsu. Maka Tuhan akan senang untuk menghukum mereka dan ingin melihat apakah mereka masih merasa pongah dan kuat setelah mereka mengalami penghukuman. Ada sebuah nats yang menarik dari Yehezkiel 22 ayat 30 dikatakan, Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Sebenarnya, satu orang benar asal mensyafaati atau berdoa khusus untuk pertobatan sebuah bangsa atau sebuah kota, maka Tuhan akan menganggap dia sebagai orang yang mempertahankan kota, sehingga murka Tuhan akan ditunda supaya melalui orang ini
akhirnya kemudian kota itu mendapatkan pertobatannya. Anda mengingat Abraham ketika Tuhan ingin menghanguskan Sodom dan Gomora. Abraham berdiri untuk membela akan Sodom dan Gomora, melakukan sebuah tawar-menawar. Sayang, tawar-menawar itu tidak berhasil karena orang Sodom dan Gomora terlalu banyak. Hampir semuanya sudah berbuat mendukakan akan hati Tuhan. Tengah-tengah bangsa Indonesia, di tengah-tengah kota Jakarta, dimanapun, di tengah-tengah keluarga kita, kalau keluarga kita kah, atau kota kita, atau bangsa kita, masih ada satu orang yang berdiri di depan tembok yang berlobang itu, mempertahankan negeri itu, maka Tuhan dikatakan akan membatalkan tindakannya untuk memusnahkan kota. Maukah kita menjadi orang yang berdiri di tengah-tengah tembok ini? Yeskiel 23 memberikan gambaran yang gamblang, ya, sekaligus vulgar sebetulnya, ya, menceritakan tentang bangsa Israel, yakni Yehuda dan juga Israel Utara, sudah melakukan perjinahan rohani yang luar biasa. Kalimat ini, ilustrasi ini sebenarnya sejalan juga dengan ilustrasi yang diberikan oleh Nabi Yeremia. Ya, tercatat pada Yeremia pasal pertama sampai yang ketiga, saya sudah bahas di dalam DTE 6 Agustus 2020. Ini adalah sebuah ilustrasi tentang dua orang kakak beradik perempuan yang bernama Ohola, yang menggambarkan Samaria mewakili kerajaan Israel Utara, dan Oholiba mewakili Yerusalem, yakni kerajaan Yehuda. Keduanya dikatakan bersundal di Mesir pada masa mudanya dan melahirkan banyak anak. Ini menggambarkan saat bangsa Israel masih di Mesir, di bawah perbudakan di sana, dan kemudian Tuhan membawa mereka masuk ke Kanaan, menjadi kerajaan tersendiri yang besar dan kuat. Namun sayang, kebiasaan mereka di Mesir untuk mencari berhala-berhala ternyata masih ada di dalam hati mereka. Ohola kemudian digambarkan berahi terhadap bangsa-bangsa lain, juga pada para pahlawan dan para bangsawan bangsa Asyur. Akhirnya Ohola dan anak-anaknya dibunuh Asyur dan menjadi pembicaraan banyak orang. Ini menggambarkan kerajaan Israel Utara yang mulai melakukan penyembahan berhala, ya, dengan menyembah patung lembu emas dan semua berhala-berhala bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya, dan terakhir mencoba untuk membangun koalisi dengan Asyur, namun malahan Asyur yang membinasakan mereka. Walaupun hal ini sudah dilihat oleh adiknya Oholiba, Oholiba bukannya insyaf namun malah bersundal melebihi kakaknya. Ia berahi kepada orang Asyur dan menajiskan diri. Kelakuannya mereka berdua sama saja. Oholiba bahkan melukis pria Kasdim di dinding dengan berahi dan mengundang mereka datang untuk bercinta. Ini tindakan yang menjijikkan di mata Tuhan, sehingga Tuhan merasa harus menghentikan kemesumannya. Akhirnya Oholiba dan anak-anaknya ditangkap, dibakar, dirampas, dan dibinasakan orang Babel, Pekod, Soa, Koa, dan Asyur. Yang menggambarkan kerajaan Yehuda yang mereka mengundang akan bangsa Babel untuk berkoalisi, dan pada akhirnya Babel justru dengan sekutu-sekutunya membinasakan Yerusalem. Tuhan membuat Oholiba menghentikan persundalannya yang telah dimulai sejak di Mesir, mengajar supaya ia tidak lagi melirik berbagai berhala dan tidak lagi mengingat akan Mesir. Oholiba hidup mengikuti kelakuan Ohola, maka ia harus minum piala murka yang sama seperti kakaknya. Ia telah melupakan dan membelakangi Tuhan, maka ia harus menanggung sendiri upahnya. Bapak Ibu, Tuhan sabar sama kita. Kadang-kadang kita melakukan dosa, Tuhan masih sabar. Yang memperingatkan, yang menasihati, yang menegur. Namun kadang-kadang kita akhirnya mempermainkan kesabaran Tuhan. Bahkan bertindak kelewat batas, keterlaluan. Maka biarlah kita tidak seperti Israel pun Yehuda ini, yang sudah melakukan tindakan yang di luar batas itu. Saya percaya kita semuanya hidup dengan mengasihi Tuhan. Dan hari ini kita berdoa bukan untuk diri kita, namun berdoa untuk bangsa Israel. Israel modern. Yang mungkin banyak di antara mereka masih
mengeraskan hati kepada Tuhan. Kita berdoa supaya mereka boleh membuka hati mereka kepada Tuhan Yesus, Sang Mesias yang sejati itu. Mari kita berdoa. Hari ini kami ingin berdoa memberkati untuk bangsa Israel, bangsa yang Engkau kasihi, namun justru menguji akan kesabaranmu dan mempermainkan akan kebaikan hatimu. Berkali-kali Engkau menolong mereka, Engkau melihara mereka dengan tangan-Mu yang ajaib, mujizat demi mujizat telah Engkau nyatakan kepada mereka. Namun mereka Tuhan tetap saja berjinah secara rohani dengan ilah-ilah lain, ilah-ilah bangsa pun juga ilah-ilah zaman ini. Hari ini kami melihat Israel modern pun masih berjinah secara rohani dengan berhala-berhala modern, keuangan, kekuasaan, pesta pora, ateisme bahkan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang Israel modern ini, supaya mereka boleh kembali kepada Engkau dan mengalami akan pertobatan yang sejati. Untuk mereka yang sungguh-sungguh mengenal akan Engkau, ya Tuhan, pakailah mereka menjadi orang yang berdiri di tengah-tengah tembok yang berlubang itu untuk membela akan bangsa Israel. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.